segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatannya tetap pada setiap. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu selamat malam, Shalom. Haleluya, haleluya. Jemaat Rupe, siapa yang merasakan sampai detik ini penyertaan Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu? Bisa lambaikan tangan? Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Penyertaan Yesus selalu sempurna di dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Ada amin?
Saya jemput jemaat, kita bisa sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Berikan dulu tos kanan kirimu, katakan Yesus satu-satunya pengharapanku. Yesus satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Haleluya. Yesus pengharapan kita. Haleluya. Kita mau sembah Yesus. Kita mau senangkan hati Bapa malam hari ini. Berikan penyembahanmu yang terbaik Bapak Ibu. Karena Yesus ada saat ini. Oh, sembah Yesus. Sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Sembah Yesus. Oh, haleluya. Engkau ada Tuhan saat ini. Engkau ada Yesus. Haleluya. Yesus, kami sembah, kami agungkan Yesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Sembah Yesus, senangkan hatimu Bapa. Oh, Yesus, Yesus. Ora lama syada lama ya lama. Yesus, 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 Yesus Tuhan, Yesus Raja kami. Oh, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu, Yesus. Oh, rala masyara lama ya, Yesusku, Yesusku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, sembah Yesus, sembah Yesus. Oh, kemuliaan bagimu. Oh, oh ralama shikara lama ya ralama. Oh ralama she. Oh ralama shana lama se. Yesus, Yesus, haleluya. Oh, sujud menyembahmu Tuhan, kami sujud menyembahmu, kami percaya Engkau hadir, Engkau ada saat ini, Kau sembuhkan kami, Kau pulihkan kami. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, we worship you Lord Jesus. We worship you Lord Jesus. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Yesus, Kau yang layak Yesus, Yesus Raja kami, Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Oh, ralamasyana, mengalir kuasa-Mu, mengalir urapan-Mu Tuhan, mengalir Yesus, mengalir, mengalir, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami akan lebih lagi memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau. Kami taruh sepenuhnya ibadah kami Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya ibadah kami seturut dan sekarya dengan Engkau Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya di tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali di hadirat Tuhan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan. Sekali lagi katakan, lah dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Allah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Lebih kuat lagi akan pujian ini, katakan walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan
Sekali lagi dari awal katakan walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan yes, tetap sama. Ya setia. Satu-satunya pengharapan kami hanya Yesus. Lebih lagi sampai oh ralabashkara yes Lord. Amin amin sampai satu-satunya. Lebih kuat jemaat Tuhan katakan sampai detik ini. Satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Katakan satu-satunya. Dengan iman percayamu katakan satu-satunya Yesus. Pengharapan. Lebih meriah buat Yesus. Lebih dahsyat buat Yesus.
Yesus, terus menyembah, terus nikmati hadirat Tuhan, terus menikmati Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau sungguh indah Tuhan, Engkau tempat penghiburan kami Yesus. Engkau menara perlindungan kami, kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami agungkan Yesus, kami muliakan Yesus. Dia Yesus yang layak disembah. Terus menyembah lebih lagi. Yesus ada saat ini, bangkitkan iman percayamu, lebih kuat menyembah Tuhan. Nikmati, rasakan kasih-Nya. Oh ralabashikara labayara labase. Oh ralabashera labashikara labayara labase. Yesus, Yesus, Yesus. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak disembah Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Lebih kuat lagi menyembah Yesus, lebih dahsyat lagi. Oh ralabashikara labase. Oh ralabashara labase. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Hosana bagimu, Hosana bagimu Yesus. Haleluya.
sumber pengharapan kami Bapa. Kau tempat perlindungan yang teguh Tuhan. Di dalam-Mu kami aman, di dalam-Mu kami menang Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sumber kekuatan dan pengharapan kami hanya Yesus saja, hanya Yesus saja. Saat kami panggil Engkau, Kau menjawab doa kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami Bapa, ini setiap kami Yesus. Terima kasih. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan kami, menara pelindung. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jemaat Tuhan, mari nyatakan, sungguh indah Kau. Amin. Penuh kasih dan sayang. Kau penuh kasih dan sayang Tuhan Yesus. Yang terluka, sungguh indah. Menara, hanya Kau sumber kekuatan kami. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang saya mau undang jemaat Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri dan nyatakan sungguh indah. Oh, Kau penuh kasih dan sayang Tuhan. Kau tempat berlindung bagi setiap hati.
Seruan kami Tuhan malam hari ini, kami mau nyatakan Engkau penuh kasih dan sayang di dalam kehidupan kami Bapa. Kau tempat penghiburan Tuhan Yesus, yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara pelindung. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang hidup. Sekali lagi boleh berikan suara-suara paling meriah buat Tuhan kita. Sungguh indah Kau Tuhan, oh, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang katakan dengan imanmu, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sekali lagi, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sekali lagi, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Tuhan, Hosana bagi Rajaku yang hidup di tanah. Aku muliakan Tuhan, Allah di semua. Come on sing, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku anugerahkan Allah Nabi. Saya mau jemaat Tuhan, jangan segenap hatimu, mari nyatakan Tuhan. Kaulah. Sekali lagi, Yesus jemaat yang Tuhan, disembah. come on everybody sing. Ku nyanyi Hosana. Aku muliakan, aku muliakan Allah jadi sembah.
bersama-sama. Bapa yang maha baik, Tuhan pencipta langit dan bumi dan kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih yang telah dicurahkan melalui kematian Yesus di kayu salib bagi kami. Supaya setiap kami yang tadinya tidak mengerti akan arah hidup kami, sekarang menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lewati sepanjang minggu ini. Kami tahu Tuhan bahwa semua yang kami terima berasal dari Engkau sendiri. Sehingga kami boleh kembali berkumpul, memuji nama-Mu, meninggikan Engkau. Karena untuk itulah kami dicipta. Biarlah persekutuan kami ini makin hari makin membawa kami makin serupa dengan Yesus Kristus. Dan bertumbuh di dalam mengenal Engkau lebih dalam lagi. Malam hari ini Engkau telah menyiapkan hamba-Mu ya Bapa. Biar Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu yang mendidik kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan memimpin kami kepada rencana-Mu yang lebih besar. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Di dalam satu nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan siap mendengar firman bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya merasa mendapat kehormatan boleh melayani Tuhan di tempat ini. Saya melihat lebih banyak ibu-ibu dan perempuan ya, daripada bapak-bapak atau laki-laki ya. Itu artinya di sorga nanti lebih banyak perempuan. Amin. Kita berdoa supaya banyak pria-pria dan bapak-bapak datang kepada Tuhan. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Junifrius Gultom. Sehari-hari saya dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Saya seminggu ini dalam rangka kunjungan melayani di beberapa tempat, termasuk juga memberikan pembekalan teologi kepada pejabat-pejabat gereja Bethel Indonesia di mana saya bernaung. Dan ini kali pertama saya melayani di Makassar ya. Memang 2 kali saya pernah lewat waktu pergi ke Kendari dan ke Toraja, tapi hanya melintas. Jadi baru kali ini punya kesempatan melayani Tuhan di Makassar ya. Yang saya tahu kemarin saya minum kopinya enak sekali. Tadi saya ditelepon katanya besok pagi mau bawa saya makan coto Makassar. Puji Tuhan. Mudah-mudahan enak ya. Tapi saya percaya di tempat ini, di Makassar ini hanya ada 2 jenis makanan. Apa itu? Satu enak, yang kedua enak sekali. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya digerakkan Tuhan untuk berbicara tentang topik Tuhan dan doa. Ya, ya bisa tayangkan. Oke. Nah, mungkin saudara sudah sering sekali mendengar kata doa, doa, doa. Sama seperti sering mendengar kata berkat, berkat, dosa, sorga, dan seterusnya. Ya, jadi doa itu adalah sesuatu yang sangat umum kita dengar. Tapi malam hari ini kita akan belajar tentang pelajaran mengenai doa ini. Dan saya percaya pelajaran hari ini akan sungguh-sungguh merubah paradigma kita tentang doa. Amin. Merubah cara kita berpikir mengenai doa. Karena ini penting sekali, ya. Karena banyak orang Kristen tidak mengerti tentang doa di dalam konteks kekristenan. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah, jika Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, dan maha berdaulat, untuk apa berdoa? Nah, 3 kata penting ini ya, maha tahu, maha kuasa, dan maha berdaulat. If God is sovereign, if God is all knowing everything, and also all power, so
why we need to pray? Mengapa kita perlu berdoa? Nah, ini menarik ya. Ada kata-kata bilang gini, udahlah percuma berdoa, Tuhan itu kan sudah tahu gitu ya. Nah, untuk itu kita akan belajar dua hal penting. Yang pertama kebenaran mengenai Tuhan, siapa sesungguhnya ya, Yahweh, Elohim, Tuhan. Dan yang kedua kebenaran mengenai doa. Supaya nanti ini ada fakta mengenai Tuhan, tapi ada fakta mengenai doa. Dan bagaimana kita bisa memahami dua hal ini. Pertama kita akan belajar fakta-fakta mengenai Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan pencipta langit bumi itu siapa? Ya. Kita akan belajar tentang fakta-fakta mengenai Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi dan next. Ya, coba diikuti pembahasannya ya teman-teman. Saya kalau khotbah agak sulit memang kalau nggak pegang pointer. Jadi kadang-kadang terinterupsi kalau bilang next gitu. Oke. Jadi siapa Tuhan? Itu kita perlu tahu dulu sebagai orang Kristen. Yang pertama, God dalam bahasa teologi, God is omniscience. Yahweh adalah maha tahu atau maha bijaksana. Tuhan itu maha bijaksana. Mari bersama-sama saya katakan maha bijaksana. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab bicara mengenai kebijaksanaan Allah. Saya hanya ambil sedikit saja. Mazmur 147 ayat 5 berkata, besarlah Tuhan kita dan berlimpah-limpah kekuatan, kebijaksanaannya tidak terhingga. Roma 11 ayat 33-36, ini ayat yang terkenal. Paulus akhirnya menyimpulkan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Tuhan, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia menggantikannya? Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wow, luar biasa. Lagi, Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Tuhan, ini kata-kata Daud ya. Dia bilang, Tuhan, Engkau menyelidiki dan kenal aku Tuhan. Engkau mengetahui aku duduk, berdiri, dan Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku jalan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya apa? Engkau tahu ya Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu maha tahu, dari kesimpulan ayat-ayat ini, apa artinya? Artinya adalah kita nggak bisa mengatakan apapun yang Tuhan tahu. Kita nggak bisa mengajari Tuhan dan berkata, Tuhan sebaiknya gini ya, sebaiknya gitu ya. No, sebab Dia maha tahu, maha bijaksana. Oke? Nah, sekarang yang kedua, Tuhan Yahweh itu maha kuasa. Mari bersama-sama saya katakan maha kuasa. Dalam bahasa teologianya, God is omnipotent. Maha kuasa. Beberapa ayat. Ayub 42 ayat 2. Mari kita bersama-sama baca. 3, 2, 1. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Kemudian Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan yang maha kuasa telah menjadi Raja. Nah kalau Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, sekarang maha kuasa artinya apa? Artinya Tuhan dapat melakukan apapun yang Dia anggap perlu. Mari bersama-sama saya katakan, Tuhan bisa melakukan apapun. Dan yang terakhir, Tuhan itu, ini hanya sebagian, maha berdaulat. Mari bersama-sama saya maha berdaulat. Apa artinya maha berdaulat? Dia punya hak prerogatif. Dia
punya hak yang tidak bisa digugat. Kolose 1 ayat 16 sampai 17 berkata, karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu dalam Dia. Mazmur 115 ayat 3, 321. Tuhan Yahweh Elohim kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, jadi apa artinya kalau kita berkata Tuhan itu maha berdaulat? Artinya adalah Dia adalah otoritas final terhadap apa saja di jagat raya ini. Amin. Nah, saya akan ringkaskan lagi. Tadi pertama Tuhan itu maha tahu. Maka kita nggak mungkin bisa mengajari Dia karena kita nggak maha tahu. Jangankan besok, kita nggak tahu 1 jam 1 menit yang akan datang terjadi apa, kita nggak tahu. Tapi Tuhan maha tahu. Yang kedua, Tuhan maha apa? Kok lupa? Maha kuasa. Dia mampu melakukan apa saja. Dan yang ketiga, Tuhan maha berdaulat. Artinya Dia punya otoritas final atas apa saja di jagat raya ini. Itu kebenaran mengenai Tuhan. Sekarang saya bicara mengenai fakta doa, mengenai doa. Ya. Apa fakta-fakta mengenai doa? Kalau Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha berdaulat, Tuhan itu maha kuasa, untuk apa berdoa? Pertama, karena Tuhan memanggil kita untuk berdoa. Saya ingat khotbahnya Pendeta Yusuf Roni. Kenal nggak Pendeta Yusuf Roni yang baru meninggal? Beliau adalah pendeta pendeta yang cukup senior, baru meninggal tahun ini kalau nggak salah. Ya, saya masih ingat 35 tahun yang lalu dia khotbah di Senayan. Dia kasih ilustrasi lucu, bilang gini. Ada seorang anak, orang tuanya di desa, anaknya di kota. Terus dia berdoa, Tuhan biarlah mamaku dan bapakku nggak terlambat mengirim wesel ya Tuhan. Wesel tahu ya, kalau generasi tua wesel tahu, kalau orang muda nggak tahu wesel. Zaman dulu kalau ngirim uang pakai wesel ya kan. Anak umur di bawah 40 tahun kayaknya nggak tahu wesel ya. Nah, terus dia berdoa. Besoknya weselnya datang. Lalu dia bilang, puji Tuhan, Tuhan menjawab doaku, weselnya datang. Padahal sebenarnya nggak usah doa pun weselnya udah jalan. Mungkin kemarin masih berada di kantor pos, belum diambil gitu. Padahal udah tiba. Terus yang kedua, dia bilang, ada seorang ibu beli kulkas baru. Tapi kulkasnya mati. Ya. Lalu dicari-cari penyebabnya nggak kecari ya. Lalu dia berdoa, dalam nama Yesus aku tengking ini kulkas yang setan dari kulkas ini yang mengganggu. Dalam nama Yesus, tiba-tiba saudara kulkasnya hidup. Lalu dia kesaksian di gereja, dia bilang, Bapak Ibu kemarin kulkas saya mati, saya doa, sungguh-sungguh saya tengking dalam nama Yesus, hidup. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa gitu ya. Padahal sebenarnya nggak usah doa pun ternyata bukan karena ada setan, tapi ternyata gara-gara semangat dia berdoa, digoyang-goyang kulkasnya, colokannya itu kurang masuk. Jadi akhirnya kedorong masuk. Artinya whatever lah, bagaimana misterinya doa itu dijawab, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk berdoa. Contohnya Markus 1 ayat 35. Ini Yesus pagi-pagi sudah bangun, hari masih gelap, dia pergi keluar, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, Yesus itu berdoa itu bukan karena ada kebutuhan, dalam arti seperti kita
berdoa, kenapa? Karena kita minta ini, minta itu. Tapi doa bagi Yesus adalah sebuah komunikasi dengan Bapaknya. Satu relasi yang tidak pernah berhenti antara dia dengan Bapaknya. Jadi doa bukan hanya ketika kita perlu minta-minta sama Tuhan, tapi doa itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Itulah mengapa Tuhan memanggil kita berdoa. Dan yang kedua, kenapa kita perlu berdoa meskipun kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu, maha berkuasa dan berdaulat. Karena Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meleputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Artinya masih ada janji Tuhan bahwa kita berdoa dan Tuhan menjawab. Amin. Nanti akan saya bahas pada poin berikutnya. Artinya ada firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, ya, maka aku akan meliputkan engkau. Ya. Dan Anda tahu Lukas 18 ada satu kisah, saya nggak usah ajak saudara baca. Ya. Satu kali Yesus kasih perumpamaan. Perumpamaannya apa? Tentang doa ini ya. Katanya ada seorang janda. Janda ini keke terus dia ketuk pintu hakim yang lalim itu. Terus gitu. Dia minta dibukakan pintu terus gitu ya. Diketuk terus ya. Dan akhirnya apa? Ayat 2 dan 6 Lukas 18 ya. Ayat 7 berkata, tidakkah demikian Allah membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Jadi akhirnya hakim itu membukakan pintu. Maka dengan perumpamaan itu mau menegaskan kepada kita bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan tadi. Tidakkah Allah membenarkan orang pilihannya yang berseru kepadanya. Seperti janda itu yang enggak putus-putusnya doa. Amin. Saudara tahu apa bedanya gereja-gereja aliran Protestan seperti Gemim, lalu kemudian gereja GKI, GPIB, sama gereja kita model karismatik, tahu nggak? Terkait dengan doa. Kebanyakan dari mereka, mayoritas, bukan mayoritas hampir semua, gereja-gereja non karismatik seperti kita, seperti Gemim, GPIB, GKI, kalau di sini apa? Gemit ya, Gemit, bukan. Pokoknya yang sejenis itu, Protestan itu ya. Mereka itu terlalu kuat teologi kedaulatan Tuhan, sehingga mereka itu seringkali bilang gini, udahlah percuma berdoa, ya. Toh kalau mati juga itu, ya. Nah, tapi di satu sisi orang karismatik, walaupun sudah di ICU gini, apa dibilang? Beriman sama Tuhan, beriman pasti sembuh. Dalam nama Yesus, padahal udah. Kalau orang-orang Protestan, percuma doa puasa. Kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhnya itu. Tapi kalau mati, lu mau doa kayak apapun, percuma gitu. Nah ini, dengan ayat ini, mereka harus tahu bahwa ada janji Tuhan kepada orang yang siang malam berdoa. Amin. Nanti akan saya bahas. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin kedua, apa yang disebut dengan strike zone of prayer. Ini fakta. Ini masuk sekarang saya kepada pelajaran doa yang saudara harus benar-benar memperhatikan karena ini penting. Oke? Apa itu strike strike zone of prayer? Gini. Ini bicara soal teologi doa atau pengajaran mengenai doa. Apa itu? Pertama, ada hal-hal yang Tuhan tidak mau lakukan, tidak peduli kayak apapun saudara berdoa. Loh kok bisa? Sekali lagi saya ulangi. Ada hal-hal yang Tuhan tidak mau lakukan, enggak peduli saudara mau doa 30 jam sehari kayak, walaupun enggak ada 30 ya, 24 jam ya. Mau puasa kek, mau apa kek, Tuhan bilang nehi-nehi.
Nehi, gitu ya. Tapi kan ada alasannya. Saya akan kasih contoh. Contohnya begini. Yesus, ya, di Taman Getsemani. Walaupun Yesus sudah berkali-kali mengatakan begini, bahwa anak manusia satu kali akan diserahkan di hadapan imam-imam dan kemudian mati disalib dan bangkit dari kematian. Tapi sebagai fully human, dia adalah sepenuhnya manusia juga, dia mengalami rasa takut yang luar biasa menghadapi Via Dolorosa atau penyalipan. Ya, itu buktinya mengapa Yesus itu sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Bukan pura-puranya jadi manusia. Jangan saudara pikir dia itu seperti ajaran sesat pada abad pertama. Namanya aliran doketisme, yaitu di mana kalau dipakukan katanya, itu berdarah itu pura-puranya saja sakit Yesus. Karena sebenarnya dia itu tubuhnya tubuh maya. Karena dia itu adalah sebenarnya kekal, dia itu ilahi. No, dia sepenuhnya juga manusia, amin. Kalau enggak demikian dia enggak bisa menjadi teladan bagi kita dan tidak bisa menggambarkan betapa ngerinya dosa yang ditanggung oleh Kristus. Jadi kadang-kadang ajaran sesat ada yang berak sebelah, ada ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi waktu tiba saatnya dia mau ke salib, dia semalam-malaman berdoa katanya peluhnya itu seperti darah itu keluar dari kulitnya. Karena takutnya akan salib. Dia berdoa gini, Bapa, kalau bisa berlalulah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Artinya apa? Dia berdoa keras tapi apa? Tetap tidak dijawab. Kenapa? Karena supaya ada rencana agung Allah akan tergenapi. Oke. Dulu papa saya seorang pendeta di pedalaman, meskipun saya jadi pendeta bukan karena papa saya mendapat pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Dulu saya nggak mau jadi pendeta, amit-amit, karena papa saya pendeta di kampung, di pedalaman, susah hidupnya, merintis susah, listrik nggak ada, air susah. Jadi saya dulu bersumpah untuk tidak jadi pendeta. Jadi kalau saya jadi pendeta sekarang karena makan sumpah. Ya, saya mengalami perjumpaan pribadi. Nah, dulu ada jemaat bapak saya, orangnya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Baru bertobat, baru Tuhan jamah. Jadi dia militan sekali semangat. Dia kerja di perkebunan sawit. Satu kali ada surat dari kantor pusat, dia mau dimutasi, dipindah ke daerah yang terpencil sekali. Dia sedih sekali, dia bilang gini kepada bapak saya, Pak Pendeta, tolonglah jemaat berdoa supaya saya jangan jadi dimutasi. Saya sudah nyaman di sini, bisa melayani Tuhan di gereja ini, pokoknya dia minta kita berdoa. Dan kita berdoa keras, berpuasa, supaya batal itu mutasi, berdoa keras. Hasilnya apa? Tetap dimutasi. Tetap dipindah. Tapi saudara, dia begitu sedih dipindah, tapi begitu dia dipindah terpencil di suatu tempat, ternyata ada rencana agung Allah melalui dia. Apa itu? Di tempat itu nggak ada gereja dan dia mulai memenangkan beberapa orang dan terbentuklah pos PI di situ. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Amin. Jadi saudara, itu adalah alasan yang pertama. Alasan kedua, Yeremia pasal 11 ayat 14. Ya, itu nggak ada itunya ya. Tolong animasinya ditampilkan, itu bagian media. Itu jangan ditampilkan dulu ya bagian kedua supayanya itu. Tolong satu-satu. Tadi saya udah kasih tahu arahan bahwa di slide itu ada bisa 2 kali dibuka gitu ya. Supaya seru gitu ya. Keluar nggak itu? Harusnya keluar. Di maximize gitu sehingga dia kalau dibuka itu contohnya dulu keluar, baru setelah itu nanti baru bagian. Karena di dalam 2 itu ada tahapan-tahapannya saya buka ya. Baik, coba saya minta seseorang baca, tolong saya ambil mic, seseorang baca. Ini bagian ayat yang paling nggak enak kita baca, tapi Yeremia 11 ayat 14. Coba seseorang baca. Siapa? Yeremia 11 ayat 14. Sebetulnya pembukaan slide-nya juga ada animasinya itu. Bisa nggak dibuka gitu kan? Amin. Coba di apa itu? Kok nggak keluar ya? Tadinya
pembukaannya. Itu coba, ya jangan itu dulu, ya udah. Satu dulu aja, contoh aja dulu, contoh. Ya, coba dibaca. Siapa itu? Ini ayat nggak enak ini, didengar ini ya. Coba baca. Yeremia 11 ayat 14. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini. Janganlah berdoa bagi bangsa ini. Loh kok kita dilarang berdoa bagi bangsa ini? Coba. Dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu Tidak akan dengar doamu. Terus? pada waktu mereka berseru kepadaku, karena malapetaka mereka. Pasal 14 ayat 11 dan 12. Yeremia 14 ayat 11 sampai 12. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Malah dibilang aku akan habisi mereka dengan kelaparan, perang, dan sakit sampar. Ngeri banget sih Tuhan ini ngomongnya begitu. Jangan berdoa bagi kebaikan bangsa ini. What's going on? Apa yang terjadi sebenarnya? Kok ada firman yang bilang gini? Sekalipun mereka berpuasa, aku gak mau dengar. Malam aku kuhajar, kucambuk. Ini ayat gak enak banget nih ya. Tapi sebenarnya saudara saya akan cerita ya sedikit ya. Sebenarnya kalau saudara baca sejarah Israel ya, itu dia pernah dalam sejarah, mereka itu sangkin bandelnya, mereka menyembah berhala, Tuhan hukum mereka, ditawan di Babel selama 70 tahun. Jadi udah berkali-kali bangsa ini tegar tengkuk, dihukum Tuhan, ada yang mati di padang belantara, di pagut ular segala macam. Puncaknya mereka itu menyembah berhala dan Tuhan itu murka, akhirnya apa? Dikasih ponis sama Tuhan. Ponisnya apa? Saya izinkan deh Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem sehingga kamu diangkut ke Babel dan mereka itu ditawan di Babel selama 70 tahun. 70 tahun itu lama sekali. Artinya Tuhan itu kasih pelajaran bagi mereka. Dikasih apa? Pelajaran. Ya. Jadi alasannya mengapa doa itu mau seperti apapun kita doakan dan Tuhan tidak mau dengar, buka itu slide-nya. Supaya apa? Supaya Tuhan itu mendidik umatnya untuk bertobat. Amit-amit ya, bukan tidak mungkin, amit-amit. Jangan terjadi sama kita gini. Lu terlalu bandel, terlalu nakal deh. Gua izinkan deh lu lumpuh 10 tahun ini. Supaya apa? Lu gak perlu berdoa kesembuhan. Supaya lu belajar bertobat, supaya lu humble. Kamu rendah hati, kamu terlalu sombong, kamu terlalu jahat. Sehingga aku izinkan kamu bangkrut selama berapa tahun. Gak usah minta pembebasan, nanti kalau udah tiba waktunya berakhir disiplin saya stop itu dan saya angkat kamu punya hidup. Tapi kamu belajar di dalam masa itu, kamu merendahkan hatimu kepada Tuhan. Amit-amit, bilang sama orang sebelahmu, amit-amit jangan terjadi sama kamu, bilang. Amin. Dan itulah yang diajar oleh Tuhan. Makanya dia bilang, gak usah doa, gak usah, jalanin aja. Ya. Contoh ketiga, Paulus. Ya. Nah ini kan indah, buka kan, ceng gitu kan. Nanti keduanya barisan kalimat ya. Nah gini, saya nggak punya waktu karena waktu saya khotbah nggak lama. Tadi saya dibisikkan, Pak kalau khotbah 2 jam aja gitu. Nah tapi pasti Anda tahulah ceritanya dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10 itu begini. Jadi Paulus ini sebagai hamba Tuhan yang begitu sungguh-sungguh, dia bilang dia bergumul dengan duri dalam daging. Pernah baca itu enggak? Pernah enggak? Banyak penafsir mengatakan duri dalam daging itu Paulus itu punya penyakit mata katarak yang parah sekali, ya, hampir buta. Ya. Dan zaman itu 2000 tahun yang lalu dunia kedokteran mata enggak semaju sekarang, belum ada kedokteran mata spesialis mata. Kalau sekarang teman saya dosen udah diponis matanya tinggal 20%.
dia pergi operasi katarak, dia bukan katarak, apa gitu ya. Dia pergi operasi ke Jakarta Eye Center, lalu dia apa? Dia katanya sekarang matanya seperti mata bayi. Jadi sekarang itu operasinya bukan operasi yang menyakitkan, ya operasinya itu nggak terasa sakit, ya walaupun mahal. Sekarang kedokteran mata itu sangat canggih sekali. Tapi jangan bayangkan 2000 tahun yang lalu masa Paulus. Ya. Jadi Paulus ini punya punya penyakit mata yang parah, hampir buta. Dan itu kelemahan yang ada dalam tubuhnya. Tapi waktu dia berdoa sama Tuhan, jawabnya Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku, dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Pernah baca ayat itu? Cukuplah kasih karuniaku, apa? Karena dengan itu kamu, cukuplah kasih karunia, karena dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Jadi dibuka, supaya dalam kelemahan kita dapat rendah hati dan bergantung penuh kepada Dia dalam kasih karunia Tuhan. Maksudnya itu gimana? Dalam hal sekarang ini, gini. Kadang-kadang ya, gak selalu sih, kadang-kadang saudara, kita ini perlu juga merasakan dan merenungkan waktu doa kita nggak dijawab, kita jangan buru-buru bilang Tuhan angkat beban ini Tuhan. Tapi kadang-kadang kita perlu melakukan semacam posisi yang melakukan refleksi terhadap pergumulan itu. Contohnya gini ya, satu kali istri saya di mobil bilang gini, sesuatu yang saya sudah menikah 28 tahun, mungkin saudara di sini sudah ada 30 tahun lebih ya, tapi saya menikah 28 tahun. Istri saya itu belum lama dia pernah bilang gini sama saya di mobil. Pak, kok 6 bulan terakhir ini kok keuangan kita sulit banget ya. Ya, nggak seperti dulu-dulu. Sekarang kok rasanya sulit sekali secara finansial kita ya. Dulu yang namanya bayar-bayar itu nggak pernah tertunda. Bayar asuransi keluarga nggak pernah tertunda, bayar uang sekolah anak-anak, bayar kartu kredit, bayar cicilan rumah, itu nggak pernah tertunda semuanya Pak. Tapi kok 6 bulan ini begitu sulit sekali ya. Tiba-tiba saya jawab apa saudara? Saya bilang di mobil gini, Ma, kadang-kadang di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita jangan buru-buru bilang Tuhan tolonglah saya. Tapi kadang-kadang kita perlu melakukan semacam perenungan mendalam dan tanda petik menikmati kekurangan itu dan berkata Tuhan dalam kelemahan kami kuasamu sempurna. Ya. Nah ketika kita berdoa seperti itu akan terjadi 2 hal. Yang pertama kita baru mengerti, belum. Masih yang ini, saya lagi menerangkan Paulus ini aplikasinya ya. Nah yang pertama kita baru mengerti, yang kalau kita melakukan perenungan itu, maka yang pertama terjadi adalah kita baru mengerti apa arti kuasa mengucap syukur. Saudara tidak akan pernah mengerti apa arti kuasa mengucap syukur sampai Anda ada dalam posisi nggak punya duit sama sekali dan saudara baru mengerti apa arti hidup dalam iman hari per hari. Apalagi seperti saya, istri saya tidak bekerja, tidak ada income, dia adalah ibu rumah tangga yang aktif di gereja dan misi. Sementara saya dosen, saudara tahulah dosen di sekolah teologi itu berapa sih gajinya? Cuman 10 koma, maksudnya tanggal 10 udah koma. Jadi saudara, ya udah. Jadi kita baru mengerti apa arti bersyukur kepada Tuhan ketika kita kekurangan. Oh Tuhan, ini artinya kuasa mengucap syukur. Kita tidak akan pernah mengerti mengampuni musuh-musuh sampai orang yang kita percaya, orang dekat kita menusuk kita dari belakang, mengkhianati kita, menjelek-jelekkan kita, baru kita mengerti, oh Tuhan, inilah artinya bagaimana mengampuni musuh-musuh. Amin atau amin? Amin. Jadi saudara, Paulus akhirnya dalam kelemahannya dia bersyukur kepada Tuhan. Ya. Oke. Nah, jadi yang pertama fakta adalah bahwa ada hal-hal yang Tuhan tidak mau lakukan, nggak peduli sebanyak apapun kita berdoa, karena pertama dalam konteks Yesus supaya rencana Allah digenapi, rencana Bapa digenapi. Yang kedua adalah supaya orang dibawa kepada pertobatan, Tuhan ya membawa kepada pertobatan. Yang ketiga dalam konteks Paulus, justru di situ dia disebut sebagai apa? Dalam kelemahanku kasihmu sempurna. Nah yang kedua,
Fakta yang kedua, ada hal-hal yang Tuhan akan lakukan, nggak peduli saudara pernah doakan itu apa tidak, amin. Jadi artinya gini, tanpa saudara mendoakan itu pun atau sudah mendoakan pun Tuhan tidak peduli, karena dia memang mengasihi kita sehingga Tuhan lakukan yang terbaik bagi kita. Ya. Contohnya apa? 1 Korintus 2:9, mari kita baca bersama-sama ayat terkenal ini. 3, 2, 1. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara, perhatikan ya. Makanya ada kata-kata begini, pernah nggak dengar kata-kata begini? Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Ternyata itu nggak selalu benar. Kenapa? Karena Tuhan itu memberkati kita kadang-kadang bukan karena kita mendoakan atau banyak mendoakan itu. Tapi karena memang Dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Amin. Saudara, kalau saudara itu orang tua yang baik, pasti apalagi kalau saudara punya perusahaan, let's say misalnya saudara punya anak 3. Lalu kemudian saudara punya perusahaan, punya uang. Pasti saudara memikirkan, nanti anak saya 3 ini akan saya belikan rumah supaya di masa tua saya mereka satu-satu punya rumah. Saya akan sekolahkan mereka ke sekolah yang terbaik bila perlu di luar negeri, di Australia atau di Amerika. Nanti akan gini. Kenapa? Kita nggak peduli apakah anak kita itu pernah minta kita untuk melakukan itu. Tapi karena kita mengasihi anak-anak kita, maka kita akan melakukan yang terbaik bagi dia. Amin. Amin. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita. Enggak peduli apakah saudara pernah doakan itu apa enggak. Ada loh kasus-kasus seperti itu. Bahkan ketika kita tidur katanya Tuhan sudah memberikan berkat sama kita. Amin. Iya. Makanya saudara, banggalah kepada Tuhan yang mengasihi saudara. Amin. Karena apa? Karena Dia telah merancangkan yang baik bagi saudara. Apakah saudara pernah doakan itu apa tidak? Ya. Yang ketiga, ada hal-hal yang Tuhan hanya mau lakukan sebagai respon doa kita. Artinya saudara seperti yang pertama tadi, ada janji bagi orang yang berdoa. Amin. Contohnya Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah apa? Dan akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan menemukan. Ketuklah dan akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan dia yang mencari apa? Menemukan, dan dia yang mengetuk akan dibukakan. Ya. Jadi masih ada janji Tuhan kalau kita sungguh-sungguh terus berdoa, amin. Ya loh saudara, saya masih percaya sampai sekarang ada mujizat Tuhan, amin. Doa, contoh, ini ya, saya tinggal 1 poin lagi. Contohnya begini, waktu dulu saya SMA, saya dikoskan, karena di kampung kami saking pelosoknya itu nggak ada SMA, jangankan SMA, SD aja sampai kelas 4 doang. Jadi waktu SMA saya harus sekolah di kota. Lalu di kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat itu ada di depan kantor pos itu, karena papa saya nggak punya uang, papa saya melayani di desa sangat penuh kesusahan, artinya betul-betul bayar harga gitu ya. Saya sendiri harus bekerja untuk membayar uang sekolah saya. Nah, lalu ada kos-kosan di depan kantor pos itu, kos-kosan yang udah tua, yang murah, itu pun sharing dengan teman supaya bisa berbagi. Nah, itu rumah panggung karena bawahnya rawa-rawa. Jadi rumah kayu panggung ini udah kropos, disitulah saya dikoskan papa saya. Waktu saya kos di situ, saudara-saudara, saya mendengar suara aneh di belakang kos-kosan itu. Ada rumah panggung juga karena bawahnya rawa-rawa. Itu ada seorang suara bapak yang merintih terus-menerus. Aduh sakit, aduh sakit, sakit. Gitu saudara, berhari-hari
Saya penasaran, ini ngeri banget suaranya. Karena kos-kosan itu dibatasi dengan kawat duri. Lalu saya penasaran, saya coba siang-siang pulang sekolah, saya coba lihat apa sebenarnya yang di rumah itu terjadi. Kok ada rintihan orang kesakitan. Nah begitu saya masuk rumah, kosong, nggak ada siapa-siapa. Mungkin istrinya ke sawah, anak-anaknya mungkin sekolah. My goodness, ternyata di dapur, ini rumah panggung ya, di dapur itu ada seonggok daging itu seorang bapak yang sudah tulang dan kulit, bau sekali, enggak pakai celana, hanya pakai sarung, buka baju, kelihatan semua rangka-rangka, apa namanya itu, dia punya rusuk, tulang rusuk. Kurus sekali dia tertidur. Apa yang terjadi saudara? Ternyata, maaf beribu kali maaf ya, beribu kali maaf. Dia punya kelamin itu bengkak bernanah, keluar darah. Jadi dia punya kelamin itu bengkak gitu, kayak kan ada tumornya. Dan dari kelaminnya itu menetes itu yang namanya nanah sama apa namanya darah. Zaman itu belum ada BPJS, sehingga keluarganya pasrah, nggak bawa ke dokter. Kalau zaman itu ada BPJS, mungkin BPJS akan nanggung. Keluarganya pasrah, udah istilahnya lu mau mati, mau hidup terserah lu. Dan dia tertidur. Aduh saudara, waktu saya melihat itu belas kasihan Tuhan muncul dalam hati saya. Itu orang saya mandiin saudara, bau sekali. Udah gak tahu berapa tahun gak mandi. Gua bersihkan dia punya luka itu. Tiap hari gua tengking dalam nama Yesus. Saya pakai minyak jelantah, tahu gak minyak jelantah? Di dapur itu ada sisa minyak gorengan ikan asin. Itu minyak jelantah, gorengan ikan asin. Gua tengking tiap hari dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Anak SMA ini, dalam nama Yesus. Saudara, waktu saya doakan tiap kali pulang sekolah, 2 bulan lukanya kering. Bulan ketiga bisa pakai celana. Bulan keempat badannya makin berkembang besar dan punya otot. Bulan kelima ku bawa ke gereja bersaksi Tuhan sembuhkan dia. Tahu nggak, papa saya waktu saya bawa ke kampung itu di gereja papa saya kesaksian, papa saya nangis karena dia pernah lihat orang itu kayak apa keadaannya. Papa saya peluk dan papa saya bernubuat, dia bilang, "Anakku, aku percaya kamu kelak jadi pendeta." Dalam hati saya, dalam nama Yesus, setan keluar gitu, setan keluar gitu. Saya nggak mau jadi pendeta, jadi ku tengking doanya papa saya. Dia bilang, "Luar biasa kamu punya belas kasihan. Kamu satu kali jadi hamba Tuhan." Saya bilang, dalam nama Yesus tidak terjadi, dalam nama Yesus tidak terjadi gitu. Ya. Jadi saudara, itu disembuhkan Tuhan. Kesaksian yang kedua, ada sebuah keluarga miskin di Jakarta kalau ini. 15 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Terus abang saya yang pendeta di Bali itu, dulu tinggal di situ, dekat-dekat situ. Dia bilang gini, "Papa Grace, ada satu keluarga loh. Kasihan banget, kamu datang dulu lah doakan, namanya Pak Hani." "Oh ya, tapi saya bilang, saya kan minggu depan mau ke Korea, saya mau studi, saya dapat beasiswa S3 ke Korea Selatan. Tapi saya bilang sebelum saya berangkat ke Korea, saya mau doain deh." Nah betul, waktu saya datang, ternyata bapak ini juga sama hampir kasusnya. Jadi dia kurus, bau, dan sudah nggak pakai celana, hanya pakai sarung, lalu kemudian ada penampung kotoran di sebelahnya, karena rupanya katanya ya, maaf ini saya hanya katanya saja, saya nggak tahu memang apa benar seperti itu. Dia mengalami malpraktek, jadi waktu operasi usus salah motong, ususnya kebanyakan dipotong sehingga membusuk dan dia mengalami kanker usus atau apa. Semua sudah angkat tangan, keluarganya miskin, udah nggak bisa bikin apa-apa, tinggal di bed, tidur dalam keadaan lemah. Saya bilang sama keluarganya, begini aja, bawa ke dokter, berapa biayanya nanti saya akan carikan sponsor. Pokoknya harus dirawat, saya doain ya. Nanti kalau saya ke Korea saya akan terus doain. Saya doa. Nah, setahun kemudian saya pulang ke Jakarta, saya khotbah di gereja ternyata nggak jauh dari rumah bapak itu. Saya nggak terlalu ngeh ya, pikiran saya, sudahlah nanti saya temuin saja bagaimana keadaannya gitu. Karena zaman itu belum ada WA ya, belum bisa komunikasi gitu. Nah, jadi
Apa yang terjadi saudara? Saya khotbah di sebuah gereja nggak jauh dari rumah beliau tuh. Ternyata saudara, itu Bapak Hani waktu saya khotbah, ternyata dia dengan istrinya, ternyata sudah sehat pakai celana normal, dia ikut kebaktian dengar khotbah saya di belakang. Dan saudara, istrinya itu pinter membuat bed cover. Lalu datangin saya, Pak Gultom, maaf ya, aduh kita ini bersyukur sama Pak Gultom karena Pak Gultom lah yang mendoakan Pak Hani ini sembuh. Jadi jangan ditolak ya, ini ada persembahan kami, bed cover. Ini yang bisa saya, kan saya jual-jual bed cover, bikin bed cover. Terima ya Pak ya sebagai persembahan kami. Jadi artinya bahwa Tuhan sampai sekarang masih menjawab doa. Ya, saya undang pemain musik maju ke depan. Mana? Apakah sudah terjadi pengangkatan? Oh belum ya, ternyata sana. Maksudnya kalau terjadi pengangkatan siapa tahu mereka lebih suci dari kita kan. Jadi diangkat duluan gitu kan. Siapa tahu. Tapi doa yang kayak apa dijawab Tuhan? 1 Yohanes 5:14, mari kita baca bersama-sama. Ya, 1 Yohanes 5:14, 3, 2, 1. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut siapa? Menurut siapa? Jadi kalau tadi dua bapak, saya sebenarnya banyak kesaksian yang aneh-aneh yang Tuhan jawab ya, termasuk keluarga yang lama sekali nggak punya anak. Saya nggak punya waktu bersaksi. Kalau tadi kedua mereka itu dijamah Tuhan, itu bukan karena Junifrius, tetapi karena Tuhan memang mau dan berkehendak mereka itu sembuh. Amin. Mereka itu mengalami jamahan Tuhan. Jadi jikalau saudara meminta menurut kehendaknya. Kesimpulan Tuhan dan doa apa? 3 hal. Yang pertama kita harus tahu siapa Tuhan. Yang kedua apa kebenaran mengenai doa. Dan yang ketiga apa yang menjadi fakta-fakta mengenai doa ini. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Sebelum saya berdoa, kita menyanyi satu pujian mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu ku terkagum. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, dan karya tanganmu, ku tersanjung, karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, haleluya, ku terkagum. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, haleluya, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu, itulah karyamu, dan ku
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal berapa kasih kita dalam bayar lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, aku ada untuk menjadi bagian. Mari kita bagi bersama-sama. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara? Lebih daripada dirimu mengenal dirimu, Tuhan itu mengenal engkau. Malam hari ini bawalah pergumulanmu kepada Dia. Sebab kita tahu bahwa Dia Maha tahu, Maha kuasa dan Maha berdaulat. Tapi kita dipanggil untuk berdoa sebab masih ada janji Tuhan menjawab doa. Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi saudara yang punya pergumulan yang pelik. Saudara bisa meletakkan tangan di dada dan saya akan berdoa. Datanglah kepada iman kepada Dia. Mungkin engkau punya masalah yang berat sekali. Mungkin engkau hari ini mendengar firman dan berkata, "Yes Tuhan, aku tahu engkau hidup." Dan Dia mau menjamah saudara. Datang kepada Yahweh Elohim yang mengasihi saudara. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia ada di sini. Dan biarlah melalui pergumulan kita belajar makin mengenal Dia. Menjadi penyembah-penyembah bagi Dia. Datanglah kepada Dia dengan iman. Saya akan berdoa secara khusus. Saya mau berkata kepada saudara bahwa saya tidak punya kuasa. Tapi kalau sejalan dengan kehendaknya, bukan tidak mungkin apa yang sudah divonis oleh manusia diselesaikan oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Karena apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak kita dengar, semua disediakan Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Saya akan berdoa saudara. Sekarang nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, ya Dia mau berkarya dalam hidupmu, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak, lihatlah tangan-tangan yang sekarang diletakkan di dada mereka sebagai simbol penyerahan diri mereka kepada Tuhan. Firman-Mu jelas ya Tuhan malam hari ini, bahwa tidak ada kasih yang melampaui dari kasih-Mu ya Tuhan. Malam hari ini aku bawa mereka, pergumulan mereka kepada tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa ada masih mujizat-Mu sampai sekarang. Oleh karena itu hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Mungkin pergumulan keuangan, pergumulan keluarga, pergumulan sakit penyakit, pergumulan dalam pekerjaan mereka. Sekarang hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Kiranya kuasanya melawat saudara. Jadilah tahir, jadilah sembuh. Tuhan menjawab di dalam nama Yesus Kristus. Terbuka kepadamu pintu-pintu sorga. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan menjamah saudara. Roh Kudusnya akan menjamah saudara. Dia akan mematahkan setiap belenggu-belenggumu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan melawat saudara. Engkau akan bersaksi ke banyak orang bagaimana Dia menyembuhkanmu, bagaimana Dia menjawab saudara. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Dia bahwa engkau sudah dijawab dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada dalam nama Yesus. Bersyukur, berterima kasih kepada dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bersyukur kepadanya. Klaim janjinya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bersyukur Dia sudah menjawab saudara. Dalam nama Yesus, Dia akan memberi kepada engkau jalan keluar. Dalam nama Yesus Dia akan menolong saudara, menopang saudara. Kau buktikan kasih setiamu.
Sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Kau memberi kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, hati keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu dengan hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau jaminan hidup kami Tuhan. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Masih kuat mau bersukacita buat Yesus? Masih kuat jemaat Rupe? Kita akan lebih lagi memuji Tuhan dengan satu pujian baru, yaitu Engkau Baik. Kita sama-sama belajar pujian ini. Pernah salah dalam perbuatanmu, Ya Yesus, tak pernah lalai tepati janjimu. Tak pernah gagal dalam rencanamu. amin. Tak pernah luput dalam rencanamu. Ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, Kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam hidupku. Engkau Mana jempolnya buat Yesus? keadaan. Engkau Yesus, Kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Lebih lagi. Yes Lord. Pernah salah dalam perbuatanmu, Yesus, tak pernah lalai tepati janjimu. Tak pernah gagal dalam rencanamu. ya Yesus. Tak pernah luput dalam rencana. Amin. Ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, Kau baik. Siap melompat bagi Yesus. Lebih lagi katakan. Engkau baik di dalam tiap musim hidup. Yesus baik. Engkau baik di dalam keadaan. Engkau Yesus, Kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan Lebih lagi. Jempolnya buat Yesus. Engkau baik. Lebih lagi buat Yesus. Sukacita buat Yesus. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus. Amin. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Engkau Yesus yang sangat baik. Dia baik Bapak Ibu. Siapa baik? Siapa baik? Lebih lagi buat Yesus. Kita mau menari berjoget buat Yesus. Ayo singer semua. Lebih lagi katakan sama-sama. Engkau baik di dalam setiap musim. Amin. Dia baik. Yesus. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus.